你怎敢出手杀人？少主息怒，正是。难道这气息是从杨开始？ Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Di lereng Bukit Puncak Yunyin Lembah Yaowang, Yang Kai dan Dong Qingyan mencari bahan obat di hutan dengan keranjang di punggung mereka. Tidak sulit untuk menyelesaikan tugas yang diperintahkan oleh Tuan Xiao kali ini. Bahan obat tersebut tidak berharga atau langka. Mereka tumbuh di semua puncak ini. Dua orang mengarungi gunung dan sungai, melihat dengan saksama, telah sibuk bekerja sampai sore, baru saja mengumpulkan 7.788. Tidak cukup hanya mencicipi rumput tulang besi. Bibi Siang mengatakan bahwa cukup untuk memetik 10 tanaman rumput tulang besi. Dong Qingyan berkata, "Sepupu, kami belum menemukan satu pun." Yang Kai melihat keempat ladang dan berkata dalam hatinya, "Saya khawatir tidak ada ramuan seperti itu di puncak awan yang tersembunyi. Mari kita pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat." Dong Qingyan mengalihkan pandangannya dan berkata sambil tersenyum, "Maksudmu tempat seperti Dan Shengfeng?" Dan Shengfeng adalah daerah terlarang di Lembah Yaowang. Itu adalah 300 zang dari puncak, murid-murid biasa tidak diizinkan untuk mendekatinya. Tetapi di bawah 300 zang, mereka masuk dan keluar sesuka hati. Dengan tujuan yang jelas, mereka pergi jauh-jauh ke Dan Shengfeng. Mari kita lihat secara terpisah. Yang Kai berkata. Dong Qingyan mengangguk. Dia secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Yang Kai. Dia tidak melarangnya. Dia hanya mengatakan kepadanya, "Kamu harus berhati-hati." Aku tahu. Membawa keranjang obat di punggungnya, Yang Kai mendekati puncak-puncak Dan Sheng seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sementara dia mencari rumput tulang besi, dia diam-diam waspada terhadap kegiatan di sekitarnya. Setengah jam kemudian, saat Yang Kai mendekat dengan sengaja atau tidak sengaja, jaraknya hampir 100 kaki dari puncak. Yang Kai menemukan sebuah patung batu berdiri di puncak Dan Sheng, yang merupakan sisa-sisa Dan Sheng. Patung batu itu tingginya setidaknya 30 kaki. Sangat megah. Yang Kai masih dapat melihat posisi di atas dada patung batu itu dari jarak 100 kaki. Ada bintik-bintik belang-belang pada patung batu itu. Entah sudah berapa tahun patung itu berdiri di sini, tetapi masih berdiri tegak. Yang Kai ingin melepaskan indera keilahiannya untuk menyelidiki, tetapi dia takut. Meskipun dia tidak dapat melihat siapapun sekarang, pasti ada seorang guru yang menjaga di sana. "Iblis, bisakah kamu menyelinap masuk dan melihat apa yang terjadi?" Yang Kai bertanya. "Jika ada guru pikiran yang mengembara, aku tidak bisa melarikan diri." Jawab iblis. "Tidak bisakah kamu melakukan sesuatu tentang itu? Sudah lebih dari sebulan sejak saya datang ke Yunyinfeng. Saya bahkan belum tahu apa yang tersembunyi di sana." Tepat ketika Yang Kai mengerutkan kening, sebuah raungan datang dari atas. Sesosok segera terbang turun dari atas dan mendarat tepat di depan Yang Kai, menatapnya dengan dingin. Pria ini jelas merupakan master pengembara pikiran, dan kekuatannya tidak rendah. Meskipun sebagian besar murid di Lembah Yaowang adalah alkemis, selalu ada beberapa ahli yang bertanggung jawab untuk bertarung dan bertahan. "Kamu murid dari puncak mana? Tidakkah kamu tahu bahwa 300 zang di bawah puncak Dan Sheng adalah area terlarang?" Yang Kai mengerutkan kening dan pikirannya berubah. "Bagaimana denganmu? Siapa gurumu? Apa akibatnya jika masuk puncak Dan Sheng tanpa izin?" Yang Kai hanya mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku di bawah guru Xiao dari puncak Yunyin, aku akan turun gunung untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat hari ini." "Tuan Xiao." Pria itu tertegun dan tiba-tiba terbangun dan berkata, "Apakah kamu pemuda yang baru saja memuja puncak Yunyin sebulan yang lalu?" Pria itu menatap Yang Kai dari atas ke bawah dengan waspada dan hati-hati. Rasa keilahian menyebar padanya. Yang Kai berkata lagi, "Aku hanya mencari tanaman obat. Aku tidak menyangka akan datang ke sini. Maaf." Pria itu mengangguk dan berkata, "Jika kamu seorang murid, kamu dapat menghindari kematian hari ini, tetapi kamu tidak dapat melarikan diri dari kejahatan hidup. Namun, karena kamu belum lama menjadi seorang pemula, aku dapat memaafkan kesalahanmu hari ini. Pergilah dengan cepat. Jangan melakukannya lagi lain kali. Jika tidak, kamu akan dihukum berat." Yang Kai tidak punya pilihan selain mundur. Dari jauh, Yang Kai melihat ke belakang. Itu benar-benar dijaga oleh master dari keadaan pikiran yang mengembara.
Apa yang bisa saya lakukan? Jika ada cara untuk mendekati, mungkin ada sekilas misteri. Sekarang koneksi tidak mungkin, apalagi hal-hal lain. Yang Kai mendengar bahwa Dong Qingyan sedang berdebat dengan seseorang dari jauh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mempercepat langkahnya. Sebuah suara yang jelas terdengar di telinganya. Tanaman rumput tulang besi ini pertama kali aku temukan. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Nada bicara Dong Qingyan agak kesal. Suara orang lain terdengar. Adik perempuan sedang bercanda. Obat herbal ini adalah milik umum lembah raja obat kami. Tentu saja, siapapun yang mengambilnya terlebih dahulu akan memilikinya. Terlebih lagi, jika adik perempuan berkata demikian, kami menemukan semua herbal di pegunungan dan ladang terlebih dahulu. Kami telah tinggal di sini sejak kami masih muda. Siapa adik perempuanmu? Aku murid Tuan Xiao. Berdasarkan senioritas, kalian semua harus memanggilku kakak seperguruan. 3 murid muda lembah obat, yang berhadapan dengan Dong Qingyan, tidak dapat membantah. Xiao Fuseng tidak memiliki murid di tahun-tahun terakhirnya, jadi meskipun Dong Qingyan masih sangat muda, ia memiliki senioritas yang lebih tinggi di lembah raja obat daripada orang lain. Ia seusia dengan Qin Ze. Orang-orang muda ini secara alami lebih muda darinya. Pemimpin itu bergumam tidak puas, jika kamu beruntung, kamu bisa menjadi anggota paman seperguruan Xiao. Jika Paman Xiao bersedia membiarkanku mencoba pil racun, aku juga bisa lulus ujian. Dong Qingyan menjawab, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini sekarang. Aku akan mengirimkan ramuan yang disukai paman seperguruanku. Kalau tidak, aku akan memberitahu gurumu dan memberitahumu beberapa dari kalian. Kejahatan berikut tidak memiliki rasa hormat. Pada akhirnya, suara itu meninggi dengan tajam. Beberapa murid muda lembah Yaowang mengubah wajah mereka. Di lembah Yaowang, hanya perintah Yunyin Feng yang lebih santai. Dengan kata lain, hanya Yunyin Feng yang tidak memiliki perintah dan sepenuhnya bebas. Seperti puncak lainnya, mereka memiliki banyak aturan. Yang pertama mengalihkan pandangannya dan memikirkannya. Dia tertawa dan menggertakkan giginya. Karena kamu berada di bawah puncak awan yang tersembunyi, kamu pasti seorang penyihir alkimia. Sekarang rumput tulang besi di lembah Yaowang tidak banyak. Berapa banyak rumput tulang besi yang kamu inginkan? Kami juga mengumpulkan banyak rumput tulang besi di sini, yang seharusnya cukup untuk kakak seperguruan. Apakah kamu akan memberikannya kepadaku? Dong Qingyan tampak senang. Pria itu berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin untuk memberikannya secara gratis. Namun, aku ingin mengambil rumput tulang besi sebagai taruhan dan bersaing dengan kakak. Jika kakak menang, kita tidak hanya dapat memberikan rumput tulang besi, tetapi juga mengambil ramuan lainnya jika kamu dapat melihatnya. Bagaimana menurutmu? Dong Qingyan mengerutkan kening mendengarnya. Ketika aku tidak tahu harus berbuat apa, suara Yang Kai datang. Siapa yang ingin bersaing? Aku akan menemanimu. Dong Qingyan tampak senang dan melambaikan tangan kepada Yang Kai. Yang Kai datang ke Dong Qingyan. Dia melihat ketiga murid lembah Yaowang di depannya. Apakah kamu ingin bersaing? Itu dia murid lain yang telah lulus ujian. Dia juga disembah di bawah puncak awan yang tersembunyi. Salah satu murid lembah Yaowang berkata bahwa dia iri dan ingin menggantikannya dengan tubuhnya sendiri. Menindas wanita bukanlah keterampilan. Jika kalian memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan saya. Yang Kai melihat ketiganya. Ketiga murid lembah Yaowang, dan yang pertama berkata, baiklah, karena Anda memiliki niat ini, saya akan menunjukkan keterampilanku. Tunggu sebentar. Yang Kai mengangkat tangannya dan memberi isyarat, kalian baru saja mengatakan bahwa mengambil rumput tulang besi sebagai taruhan, apakah ini masih dihitung? Yang Kai mengangguk. Kalian bertiga datang bersama. 3 orang itu saling memandang. Ketiga pria itu melihat bayangan datang, saling menyentuh dan membuat beberapa suara. Semua alkemis di 3 lembah raja obat semuanya jatuh dan menangis. Sangat lemah. Yang Kai mengerutkan kening. Saya pikir orang-orang ini begitu merajalela sehingga mereka pasti memiliki beberapa keterampilan di bawah tangan mereka. Serangan-serangan tadi hanyalah uji coba, hanya 50% dari kekuatan yang diberikan. Bagaimana kamu bisa memukul orang? Alkemis yang berbicara tadi jatuh ke tanah dan menunjuk Yang Kai dengan jari gemetar. Saya tidak ingin bertele-tele. Saya maju dan membalik keranjang obat ketiga orang ini dan memasukkan semua rumput tulang besi ke dalam tas. Penjaga Yang, ayo cepat pergi. Dong Qingyan tersipu dan menarik Yang Kai, melarikan diri ke Yunyin Feng. Ketika mereka melarikan diri ke Yunyin Feng, kedua orang berbakat itu melambat. Yang Kai menatap Dong Qingyan dengan curiga.
Dia tidak tahu apa yang membuat Dong Qingyan tersipu. Apa yang terjadi? Yang Kai bertanya. Dong Qingyan menatapnya, lalu menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan. Sepupu, para alkemis mengatakan bahwa persaingan berarti persaingan dalam alkimia. Setiap orang mengambil beberapa bahan yang sama dan kemudian memurnikan pil. Dalam hal kuantitas dan kualitas pil dan waktu pemurnian, itu tidak sepertimu. Yang Kai tercengang, dan wajahnya memerah. Dia berkata, mereka tidak tahu. Aku tidak tahu. Dong Qingyan tersenyum. Ini adalah akal sehat. Untungnya, kamu tidak menyakiti mereka. Jika kamu melakukannya, konsekuensinya akan serius. Setelah itu, dia menepuk dahinya dan berkata, benar saja, semua seni bela diri adalah orang barbar yang hanya bisa menggerakkan tangan dan kaki mereka. Yang Kai juga sangat malu. Mereka pikir mereka akan bersaing dengan alkimia. Maka dari itu benar-benar tidak adil. Yang Kai juga terdiam dalam perjalanan kembali. Namun, Dong Qingyan selalu menutup mulutnya dan tertawa ketika dia memikirkan hal-hal yang baru saja dia lakukan. Setelah kembali ke puncak, mereka memberikan bahan obat yang dikumpulkan hari ini kepada dua wanita cantik. Setelah memakan makanan obat yang mereka siapkan, Yang Kai dan Dong Qingyan kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Keesokan harinya, Yang Kai tidak keluar, dia mencium aroma yang kuat di luar, aromanya masuk ke hidung, membuat orang merasa nyaman. Penasaran, Yang Kai membuka pintu dan keluar, mengikuti aroma itu keluar rumah. Jika melihat sekeliling dapat melihat bahwa ada tong yang mengepul di masing-masing dari dua kamar yang tidak jauh. Ada beberapa ramuan aneh yang mendidih di tong itu. Dua wanita cantik bertanggung jawab atas satu kamar, dan mereka mengipasi api di bawah mereka. Dong Qingyan juga keluar dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Setelah melihatnya sebentar, Yang Kai melangkah maju dan bertanya, apakah kami akan membantu Anda? Xiang Yi salah satu wanita itu bangkit dan menatap mereka sambil tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, iya. Yang Kai menggulung lengan bajunya dan berkata, apa yang harus saya lakukan? Xiang Yi menjawab, Anda tidak perlu melakukan apapun untuk saat ini. Dua tungku sup obat ini disiapkan untuk kalian berdua. Tadi malam, itu dimasak sepanjang malam, dan itu akan siap. Untuk kita, Yang Kai terkejut. Bibi Lan menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, selama sebulan terakhir, Tetua Xiao telah menyiapkan semua jenis bahan obat. Yang dikumpulkan kemarin dimasukkan ke dalamnya. Yang Kai sedikit tersentuh hatinya. Yang Kai secara alami memahami apa yang telah disiapkan Xiao untuk Dong Qingyan. Bagaimanapun, Dong Qingyan telah dipuja dan merupakan penerusnya, tetapi dia memiliki bagiannya. Ini membuat Yang Kai sedikit terkejut. Bibi Siang mengangguk dan berkata, tentu saja, karena kamu telah memasuki puncak awan yang tersembunyi, kalian berdua akan pergi makan, menyiapkan diri, dan kembali dalam 1 jam. Sarapan sudah siap, ada di dapur, dan juga masih sangat panas. Seharusnya sudah siap. Sambil makan dan melihat Bibi Siang dan Bibi Lan sibuk di sana, Yang Kai tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Perasaan ini sudah lama tidak dirasakan. 1 jam kemudian, Yang Kai dan Dong Qingyan masing-masing memasuki sebuah ruangan. Yang Kai bertanggung jawab atas Bibi Siang. Atas perintah Bibi Siang, Yang Kai melepas mantelnya, hanya mengenakan celana panjang tipis dan melompat ke dalam sup. Mereka telah menghabiskan lebih dari 20 tahun dalam keheningan di puncak awan dan menghabiskan tahun-tahun terbaik dalam hidup mereka. Bahkan Yang Kai, yang telah berada di puncak awan selama sebulan, merawat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hanya memanggil mereka Bibi Siang dan Bibi Lan. Mereka tidak tahu nama lengkap mereka. Bibi Siang, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Seperangkat keterampilan itu disiapkan untuk menyerap efek dari tungku sup obat ini, dan tidak ada gunanya. Tidak mudah untuk mengumpulkan ramuan ini, Tetua Xiao menghabiskan banyak energi untuk berkumpul. Hanya ada 2 tungku, jadi kamu harus berhati-hati. Jangan buang-buang obat dan hiduplah sesuai dengan niat baik Tetua Xiao. Yang Kai dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, menutup matanya dan mulai menggunakan seperangkat keterampilan itu. Dengan pengoperasian keterampilan itu, Yang Kai hanya merasakan bahwa ratusan juta pori-pori terbuka di seluruh tubuhnya, dan kekuatan obat yang terkandung dalam sup obat itu tampaknya berubah menjadi jarum tajam akar pada saat itu. Tidak dapat menahannya, Yang Kai bersenandung, sedikit gemetar. Sebaliknya, Dong Qingyan yang tinggal di sebelahlah Yang Kai mendengar teriakan yang mengerikan. Bagaimanapun, Dong Qingyan adalah seorang wanita, dan dia manja. Di mana dia bisa menahan rasa sakit ini?
Suara bibilan yang menenangkan datang dari sebelah. Bibi Xiang menatap reaksi Yang Kai. Xiao mengatakan sebelumnya bahwa metode mencuci dan melatih tubuh dengan sup obat ini memiliki efek yang signifikan, tetapi penderitaannya juga merupakan siksaan yang tidak manusiawi. Sebelumnya, dia masih khawatir apakah Yang Kai dan Dong Qingyan dapat menanggungnya, tetapi sekarang tampaknya Yang Kai tidak memiliki masalah. Rasa sakitnya tampaknya semakin kuat sedikit demi sedikit. Setelah beberapa saat, rasa sakit tidak hanya terasa di luar tubuh, tetapi juga di meridian. Seperti ada puluhan juta semut yang menggerogoti tubuh mereka. Keringat menetes dari dahinya, dan kulit Yang Kai menjadi semerah darah. Rasa sakit yang tak berujung ini berlangsung selama 1 jam, dan tiba-tiba rasa sakitnya jauh berkurang. Seolah mencapai batas, perlambatan semacam ini semakin jelas, hanya sesaat sebelum dan sesudahnya, rasa sakit di sekujur tubuh menghilang. Sebaliknya, itu terasa hangat. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya, yang bersinar terang. Bibi Xiang menatap Yang Kai sambil tersenyum dan dia berkata, "Tetua Xiao meremehkan daya tahan kalian berdua." Tampaknya ada juga yang mendukung. Sambil berbicara, dia melemparkan semua jenis ramuan di tangannya ke dalam sup, berbalik dan terus mengipasi api di bawahnya. Pada akhir setiap minggu, Yang Kai dapat merasakan daging dan darahnya sendiri seolah-olah dia lebih kuat. Meridiannya menjadi lebih lebar dan lebih kuat, dan Yuan sejatinya menjadi semakin murni. Bibi Xiang, saya harus menyerahkan kompor sup obat ini kepada Nona Dong. Yang Kai memiliki beberapa firasat buruk di hatinya. Dia datang ke Yunyin Feng untuk tujuan lain. Dia pernah berkata bahwa ambisinya bukanlah untuk memurnikan alkimia, tetapi dia tidak berpikir bahwa tetua Xiao masih tidak menganggap dirinya sebagai orang luar. Setelah jeda, Bibi Xiang berkata, "Kamu tidak memiliki beban psikologis apapun. Sebenarnya, tetua Xiao juga sangat optimis tentangmu, tetapi jalan yang kamu tempuh berbeda dari jalan para alkemis. Apa efek dari pot obat ini?" Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiang Yi dengan sabar menjelaskan. Menurut Xiao, itu dapat meningkatkan meridian seseorang pada intinya, sehingga ketika kamu berlatih lagi di masa depan, akan lebih mudah untuk memperbaiki vitalitas dan membuat vitalitas menjadi murni. Yang Kai mengerutkan kening dan mengingat sebuah kalimat yang pernah diucapkannya ketika dia melihat Xiao Lao untuk pertama kalinya. Banyak orang salah dalam hal alkimia, dan saya juga salah. Yang Kai masih mengingat kesepian dan penyesalan dalam kata-kata Xiao Lao. Bibi Xiang mengangguk. Alam itu peduli. Baru dalam beberapa tahun terakhir Xiao tua menyadarinya, tetapi sudah terlambat. Alkemis sama seperti seorang pejuang, ia membutuhkan vitalitas murni untuk membuat pil yang baik. Itulah sebabnya ia memilih murid-muridnya melalui ujian seperti itu. Bibi Xiang berkata, Tuan Xiao pernah berkata bahwa jika dia menerima seorang murid, dia pasti akan mengajarinya sebuah kebenaran. Jika kamu tidak masuk ke Senyu, kamu tidak bisa membuat alkimia. Xiang Yi tersenyum. Tidak ada alkimia tanpa wisata spiritual. Tidak heran dia belum mengajarkan alkimia apapun sampai sekarang. Sebaliknya, dia sangat memperhatikan pertumbuhan alamnya selama lebih dari sebulan. Jika kamu tega mempelajari alkimia, kamu adalah bakat yang dirindukan Tuan Xiao. Bibi Xiang tersenyum. Xiao selalu mengolah keadaan pikiran yang mengembara sebelum melatih para alkemis, yang mengharuskan murid-muridnya untuk mengejar seni bela diri. Kerinduan Yang Kai terhadap seni bela diri jelas sejalan dengan kondisinya. Alkemis memang mulia, tetapi itu bukan tujuan Yang Kai. Ngomong-ngomong, kudengar kamu memukuli 3 cucu di bawah tetua sekte puncak Yunlai kemarin. Bibi Xiang menggali topik itu karena takut Yang Kai akan terlalu malu. Yang Kai tersipu, menggaruk telinganya dan pipinya. Dia bergumam, aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan adalah kontes alkimia. Bibi Xiang menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak menyakiti mereka, tetapi seseorang datang untuk memberitahu mereka pagi ini. Tapi lain kali perhatikan dan jangan lakukan itu dengan alasan apapun. Yang Kai mengangguk berulang kali.